yang diwakili oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Rudi Safadi beserta Ibu, para pejabat utama Mabes Polri beserta Ibu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto SIK beserta Ibu, dan yang saya hormati para juri dan finalis stand up komedi Hari Bayangkara ke-78, para tamu undangan dan penonton yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada acara final lomba stand up komedi Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Lomba stand up komedi tahun ini merupakan penyelenggaraan untuk ketiga kalinya dan akan menjadi agenda tahunan menyambut dan merayakan Hari Bayangkara Polri. Selanjutnya, perkenankan kami melaporkan beberapa yang terkait pelaksanaan lomba stand up komedi Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor sprint 1548 /6 Romawi Cap 2024 tanggal 21 Juni tahun 2024 tentang melaksanakan tugas sebagai panitia pembina tradisi peringatan Hari Bayangkara ke-78 dalam kegiatan lomba stand up komedi. Tema kegiatan menginduk kepada tema Hari Bayangkara tahun 2024, yakni Polisi Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Maksud dan tujuan daripada kesiapan pelaksanaan lomba stand up komedi Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan tujuannya adalah 1. Membangun reputasi bahwa Polri dekat dengan masyarakat. 2. Mendapatkan kritikan yang membangun dari para peserta. 3. Mampu menjadi media sosialisasi untuk program Polri. 4. Memberikan hiburan bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat. 1. Pendaftaran calon peserta stand up komedi dilakukan online dari tanggal 3 Juni sampai dengan 11 Juni tahun 2024. Jumlah peserta yang mendaftar melebihi 1.000 peserta dengan latar belakang dan beragam dari seluruh Indonesia. 2. Pengumuman 50 besar peserta dilakukan pada tanggal 12 Juni 2024 dan batas akhir pengiriman materi 50 besar yaitu pada tanggal 14 Juni tahun 2024. 3. Penjaringan peserta 50 besar secara live streaming melalui Instagram dan pada tanggal 15 Juni tahun 2024 dan berhasil mendapatkan peserta 15 besar yang akan bertarung di semifinal. 5. Pada acara semifinal yang dilaksanakan di Teater Bulungan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2024 berhasil mendapatkan 8 peserta yang akan berlomba pada acara final. 6. Grand Final dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 pukul 19.30 waktu di bagian barat sampai dengan selesai, bertempat di Mall Kemang Village, Jakarta Selatan. Anggaran yang digunakan adalah anggaran Dipa Polri tahun 2020. F. Hadiah. Mulai tahun 2024 ini akan diberikan piala bergilir yang akan dilombakan pada setiap tahunnya. 2. Piala tetap untuk pemenang 1, 2, dan 3. 3. Uang pembinaan sebesar 180 juta rupiah dan sepeda motor listrik bagi 8 finalis. 4. Hadiah untuk supporter terbaik sebesar 15 juta rupiah. 5.
door prize untuk para penonton, yaitu 5 unit televisi, 10 unit sepeda, dan 5 unit handphone. Demikian kesiapan pelaksanaan kegiatan Lomba Stand Up Komedi Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam penjagaan, salam presisi. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ketua Pelaksana. Dan sebelumnya saya mau menyampaikan dulu nih kepada datang kepada Ketua Umum Bayangkari, Nyonya Julianti Sigit Prabowo. Selamat datang Bu. Jadi naiknya cantik nggak Bu? Soalnya Bu, ini yang nonton bukan cuma di sini Bu, ada juga di Instagram yaitu @narkoba_polri. Juga di Humas Polri. Iya Bu, siapa tahu yang nonton tuh adalah siapa itu. Dan juga kami ingin menyambut yang terhormat yang mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ludi Suhardewi. Selamat malam Bapak. Ya, malam Pak. Ini ada tujuan Pak. Kalau lokasinya banyak banget kita ada ujung-ujung yang Saya mau foto sebenarnya. Dia bercanda ya. Oke, baiklah. Sel, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Betul. Peserta akan segera menampilkan aksinya. Tapi peserta pasti yang kompeten. Benar sekali. Jadi kita akan memanggil para dewan juri pada malam hari ini. Mari kita sambut sahabat saya. Ini adalah seorang yang memiliki sekali. Oh, sampai tuh. Ini dia. Ozan Putih. Ozarang Putih. Oke, Ozi. Ini aja udah bukan Starlink. Benar. Enak sekali banget. Parah banget. Dan juri yang selanjutnya ada Gian Luigi. Ganteng sekali, gagah sekali. Ya. Selamat bertugas. Ini dari Jaksa Agung. Teman-teman. Aman takut. Sel salah kakak bercanda ini. Iya bercanda ya. Oke, baiklah. Sel, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Betul. Peserta akan segera menampilkan aksinya. Tapi peserta pasti akan dinilai oleh para juri yang kompeten. Benar sekali. Jadi Ya. kita akan memanggil Ya. para dewan juri pada malam hari ini. Mari kita sambut yang terhormat kepada sahabat saya. Ini adalah seorang yang memiliki jaksel sekali. Oh, siapa itu? Ini dia, Gila. Ozarang Putih. Ozarang Putih. Oh, dari situ. Wah, gila sih. Ini sih. Ini minumnya aja udah bukan Starling. Benar. Ini anak Gila. jaksel banget nih. Parah banget. Dan juri yang selanjutnya ada Gian Luigi. Wes. Ganteng sekali, gagah sekali. Wow, oh. Ya, silakan. Siap. Emang Siap, keren. Selamat bertugas. yang selanjutnya ini dari Jaksel juga. Tepuk tangan yang meriah untuk Adriano Kolbe.
Juri juga ada supporternya ya. Ada supporternya. Oh iya, udah. Ya, oke. Dan selanjutnya, wih. Oke, Sel, ini yang terakhir, ini sang legenda. Iya, legenda komedi Indonesia. Luar biasa, langsung aja kita sambut Pade Indro Warko. Teretetetetetet, teretetetetetet, teretetetetetet. Pade, teretetetetet, gitu dulu nggak Pade? Living legend. Damsam doremu badai. Ya, itu dia, beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat dewan juri kita. Kami ucapkan selamat bertugas. Betul sekali, dan kita akan membacakan regulasi pada perlombaan hari ini. Regulasinya adalah masing-masing peserta wajib memberikan materi dengan durasi 7 menit. Ya, 7 menit dengan 8 peserta. Cocok itu? kenapa tuh? Hari Bayangkara yang ke-78. Masuk. Dan yang mengandung kata Hari Bayangkara, Polri, dan presisi. Dan juga peserta dilarang membawakan materi yang menjatuhkan suatu pihak. Dilarang juga membawakan materi orang lain atau plagiat. Dan dilarang mengandung pelecehan atau penghinaan terhadap suku, ras, agama, ataupun unsur sara. Ya, kualifikasi penilaian juri ada 3 indikator. Yang pertama apa aja, Marcel? Yang pertama adalah love per minute. Wow, bahasa Inggrisnya keren banget, jaksel parah. Iya, saya belajar Yang bahasa kedua Inggris. ada materi yang original. Iya, yang ketiga adalah materi yang relevan. Kita tuh kayak di jaksel banget, jadi kita mohon maaf Bapak Ibu, kita kayak ngomongnya tuh kayak gini Bu, kayak lidahnya. Dan kita akan memberitahukan bahwa pemenang akan meraih total hadiah sebesar 180 juta rupiah. Wow. Juara 1 akan mendapatkan 50 juta rupiah. Dan juara 2 akan mendapatkan 35 juta rupiah. Juara 3 25 juta rupiah. Dan juara harapan masing-masing akan mendapatkan terima kasih pada malam. Enggak, ada duitnya. Mau lu lipet ya? Oh, iya. Akan mendapatkan masing-masing 10 juta rupiah. Ya, dan 4 kategori pendukung terbaik. Nih dengerin, pendukung mana pendukung? Wow. Lebih keras lagi. Terus. Pendukung terbaik masing-masing akan mendapatkan 5 juta rupiah. Langsung pada melek matanya. Terima kasih. Bapak polisi. Bagus. Lebih keras lagi. Masih. Selamat datang Bapak Kapolri. Tiga, 2, 1. Hop, Ya. tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Itu adalah penerima BPJS kelas 3 Bapak. Jadi memang mereka senang sekali. Mohon maaf ya Pak kalau kaget Bu, ini laki-laki tapi pakai daster. Itu berusaha menarik perhatian supaya dapat 5 juta. Betul sekali. Dan yang menarik adalah stand up komedian yang saat ini telah lolos ke babak grand final berhasil mendapatkan 1 unit motor listrik dari United E-Motor. Wow, selain itu kami juga membagikan door prize menarik berupa 10 unit sepeda, Motor. 5 unit handphone Redmi, dan 5 unit TV 42 inch. Wow. Tapi mohon maaf, inch-nya dicicil per 2 in. Iya. Dicicil dulu. Dan juga nanti TV-nya 42 inch. Ya. Itu semuanya tayangan penangkapan dari polisi. Jadi prestasi-prestasi Polri itu Prestasinya. tayangannya itu doang ya. Gak ada Betul. muka kita ngelawak di TV. Betul sekali. Siap. Oke, tiba saatnya kita akan menyaksikan para finalis Grand Final Stand Up Comedy Polri pada malam hari ini. Yes. Kita pengen tahu mana suaranya Lipo Mall Kemang. Wow. Baiklah, kita akan segera menyaksikan
stand up komedi Polri pada malam hari ini. Dan yang pertama akan tampil nanti ada Sapi stand up Indo Jakarta Barat. Sapi. Dan yang kedua adalah Jerry dari stand up Indo Jakarta Utara. Selanjutnya Fahri Purnomo stand up Indo Cikarang. Dan ini juara tahun lalu nih. Wah, siapa tuh? Ini Ziung dari stand up Indo Ciledug. Wah, santai, santai. Menyala abangku. Mantap. Selanjutnya Alif stand up Indo Jakarta Timur. Dan juga Tio Tangtung dari stand up Indo Bogor. Bobby stand up Indo Ciledug. Dan juga Andre dari stand up Indo Jakarta Selatan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para finalis kita pada malam hari ini. Banyak pendukungnya sama-sama kuat. Bener, dan sama-sama butuh 5 jutanya. Dan sebelum kita memasuki line up yang pertama, kita akan mau menyapa audiens yang sudah datang. Sudah ramai sekali semuanya. Bener banget. Sudah pada siap semuanya. Ya. Dan pasti penasaran banget. Peserta malam ini akan membawakan kritik materi apa pada malam hari ini. Udah lama banget ditunggu-tunggu ini, yang nonton di Instagram juga tenang sabar, sebentar lagi akan kita munculkan. Tapi sekali lagi coba kita semua pengen dengar supporternya masing-masing, mana suaranya? Kalau belum keren, belum kita keluarin, mana semangatnya? Ya, kita langsung saja kepada peserta yang pertama. Please welcome and give applause for Sapi dari Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat stand up Bayangkara. Tepuk tangan juga buat Bapak Kapolri. Bapak Kapolri beserta jajarannya udah nyempetin hadir. Saya senang banget Pak ketemu Bapak, banyak banget ini polisi, Ibu Bayangkari. Ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Masya Allah, ini mah wajah-wajah penghuni surga bener. Tapi mumpung saya di sini Pak, bisa ketemu Bapak polisi. Saya pengen ngucapin terima kasih Pak buat polisi udah bikin acara sebesar ini Pak. Bikin kita masyarakat bisa kritik langsung ke polisi. Tapi saya penasaran, jujur nih Pak, saya penasaran. Polisi bikin acara segede ini Pak. Itu ngurus izin keramaian ke Polsek Kemang gak ya Pak? Kali aja gitu, izin ngurus keramaian di Kemfil. Acara siapa? Pak Listio. Oh yaudah yang rame aja, yang rame. Iwan Fals Leng bawa semua. Dan saya seneng banget Pak bisa tampil di Grand Final Pak. Jujur saya masih gak nyangka saya bisa tampil di Grand Final Stand Up Bayangkara Pak. Karena saya ini masih anak baru Pak. Saya masih anak baru komunitas, baru masuk komunitas 4 bulan. Ibaratnya saya masih barada, udah apel pagi di Mabes Polri Pak. Dan pas saya masuk Grand Final orang-orang tuh pada nanya saya, ini beneran anak komunitas baru gak sih? Kok udah masuk Grand Final? Ada yang pada nanya kayak gitu Pak, saya dibilang bohong, saya dibilang gak layak masuk Grand Final. Ini buat kasih tahu lah semua penonton ini ya. Saya memang anggota baru di komunitas. Tapi saya bukan dari komunitas yang sembarangan. Saya dari Stand Up Indo Jakbar Pak. Jakbar J-nya aja juara. Ya walaupun lawannya ada Jaksel, Jakut, mereka juga J-nya juara sih. Tapi Pak, Jakbar barnya Bayangkara loh Pak. Jakbar juara ke-1 di Bayangkara. Ya bisa diganti juga kedua, ketiga kayaknya. Ya kita mah happy-happy aja ya teman-teman ya. Tapi jujur Pak, saya jujur takut Pak di sini Pak. Saya takut beneran menang Pak. Saya takut terkenal. Saya takut terkenal, dapat job banyak, sering masuk TV. Terus saya dapat duit banyak, saya takut. Saya takut gak tahu ngabisin duitnya pakai apa. Terus saya beli video porno gitu Pak. Saya takut. Saya harus gimmick pacaran sama artis. Kasus sana sini, kasusnya baru kelar. Terus tiba-tiba nyalon wakil wali kota Pak. Saya belum siap Pak. Saya belum siap sapi for pondok kopi, belum siap saya Pak. Saya belum siap disindir Nikita Mirzani.
Gitu kan ya Bang Marcel ya? Izin Bang Marcel, sumpah ini mah titipan senior. Saya mah junior nurut aja, sumpah. Katanya senior, rindu Marcel yang dulu. Oh iya, kritik Polri, kritik polisi. Saya mah kritik polisi mah simpel aja Pak. Razia di jalan Pak, sesuai SOP. Pakai seragam lengkap, pasang pelang 50 meter sebelum razia biar masyarakat tahu di situ ada razia Pak. Kalau razia mah jangan sembunyi-sembunyi Pak. Kalau sembunyi-sembunyi mah bukan razia, rahasia. Karena Pak saya pernah lihat Pak, polisi sembunyi di pohon nunggu motor lewat. Sembunyi, nunggu motor. Wah ya, kaget Pak. Kurang-kurangin Pak sembunyi-sembunyi kayak gitu. Karena banyak pengendara motor di luar sana yang lemah jantung. Ada juga Pak polisi mau nilang orang. Itu langsung loncat naik ke jok motornya Pak. Untung kalau yang bawa motor berhenti Pak, bisa ditilang. Coba Bapak dibawa ke Sumedang sono tuh Pak. Bingung kan Pak, pulang-pulang bawa tahu. Sumpah Pak. Kalau kritik dari saya mah itu aja Pak, razia di jalan sesuai SOP. Karena Pak, kalau saya cari-cari masalah-masalah di polisi itu kayaknya nggak ada Pak, sumpah Pak. Saya nyari-nyari apa aja sih malah muncul prestasi semua. Jangan-jangan presisi itu prestasinya nggak habis-habis sih. Jangan-jangan Pak ya. Prestasi, bahkan Pak, saya cari tahu, ternyata menurut lembaga survei Gallup, lembaga survei internasional, Polisi Republik Indonesia itu mendapat peringkat kelima institusi kepolisian terbaik di dunia. Benar kok ya? Data 2018 itu Pak. Ya sampai sekarang mungkin keempat, ketiga bukan belum ada survei lagi ya Pak ya. Iya Pak, makanya saya peringkat kelima di dunia kok bisa ya? Maksud saya kok bisa masih ada masyarakat yang gak percaya polisi. Masih ada masyarakat yang di Instagramnya, di sosial media pakai hashtag kami tidak percaya Polri. Hashtag buat apa lapor polisi, hashtag kasihan Gempi, gitu-gitu Pak. Segitu padahal kita polisi terbaik nomor 5 di dunia. Saya gak kebayang sama polisi yang paling rendah Pak. Polisi Afghanistan. Pasti itu masyarakatnya udah gak percaya banget sama polisi. Apaan polisi, mitos kayaknya. Mungkin di Afghanistan itu masyarakatnya udah kayak pakai hashtag juga. Hashtag kami tidak percaya polisi, sumpah deh, sumpah. Hashtag buat apa lapor polisi, bejir. Hashtag kasihan Gempi. Tetap di Afghanistan ada Pak. Pakai F tapi Gempi. Saya curiga mungkin di Afghanistan polisinya jelek. Itu karena di sana kan negara kerusuhan ya. Mungkin di sana ada kasus pembunuhan yang gak selesai-selesai. Baru diusut kasusnya pas udah ada filmnya. Afghanistan Pak. Peringkat 127 polisinya jelek. Polisi Indonesia gak mungkin polisi nomor 5. Ya gak? Gak mungkin ada kayak gitu-gitu kan Pak ya? Gak ada kan Pak ya? Itu jangan ragu Pak, ada gak sih? Polisi kelima Pak, ya Allah Pak, paling masalahnya cuma razia. Mungkin juga di Afghanistan, itu polisinya nggak dipercaya karena polisinya disuruh ngurus narkoba malah positif narkoba. Di Indonesia mah nggak mungkin kalau narkoba diusut tuntas sampai habis, sampai ke akar-akarnya. Bahkan polisi Republik Indonesia
Polisinya disuruh ngurus narkoba, malah positif narkoba. Di Indonesia mah nggak mungkin kalau narkoba diusut tuntas sampai habis, sampai ke akar-akarnya. Bahkan polisi Republik Indonesia. Kita aja, saya cuma mau menyadarkan, kita jurinya nggak ada polisi loh ya. Baik, juri masih ada waktu, boleh mungkin? Iya, atau Cukup? mungkin mau kasih 1 beat dari juri mungkin? Oh nggak ada ya? Nggak Buat ada. kritik Marcel ya. Ini 3 Udah, menit, udah. 3 menit ini 2,5 menit. Udah Saya- aman sih, sudah aman bagus ya? banget. Oke. Sudah aman ya? Oke kalau begitu terima kasih tepuk tangan untuk Sabi dari Jakarta Barat. Sabar Sel. Iya aman, tenang aja. Dikirain sih nggak akan ke arah situ, nggak tahu kalau lama-lama. Oh. Ya itulah saya ya Oh, kan. iya, baik. Saya sudah siap lagi untuk peserta selanjutnya mungkin akan bahas saya juga. Kita tidak ada yang tahu. Kita akan beri tepuk tangan yang paling meriah. Ya ini dia Jerry dari Jakarta, Jakarta Utara. Selamat malam. Perkenalkan saya Habib Jafar. Saya dari Timur, jujur saya senang sekali masuk final. Sebelumnya saya masuk semifinal itu saya bangga, tapi keluarga saya di Timur tidak ada yang bangga. Begitu poster saya muncul, mereka langsung telepon, bapak saya telepon, anak kau di DPO. Bukan bapak, ini lomba stand up, hibur bapak polisi. Kalau juara dapat uang, tapi kalau tidak juara masuk penjara bapak. Kalau kau ke Jakarta hanya mau masuk penjara, mending kau pulang. Kau pikir di Timur tidak ada penjara. Dan sekarang saya masuk final. Saya telepon bapak saya lagi, bapak saya masuk final. Bapak Kapolri datang. Anak kau buat kasus apa sampai bapak Kapolri turun tangan? Mending kau pulang berurusan sama Kapolda dulu. Baru Kapolri gitu. Dan di final ini yang juara 1 50 juta. Jujur selama hidup saya tidak pernah rasakan 50 juta. Tabungan saya saja kosong kayak otak saya. 50 juta. Saya bayangkan kalau saya dapat 50 juta dari bapak polisi, saya yakin orang bank langsung blokir rekening saya. Dikira salah transfer, karena pasti timbul pertanyaan buat orang bank, kok bisa polisi kirim uang buat orang Timur? Jangan-jangan polisi punya utang sama debt collector ini. Dan di final ini kita sudah pasti dapat motor listrik. Jujur saya senang sekali, karena saudara saya juga punya motor listrik. Menurut saya motor itu keren, tidak bunyi. Motor yang lain kan kalau digas, ngeng 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 ngeng. Motor ini kalau digas, tidak bunyi. Bahkan saudara saya pernah kecelakaan motor, ditabrak motor listrik juga. Pas ditabrak baru bunyi, wiu 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 wiu. Makanya saya agak sedih teman-teman. Saya sedih dapat motor listrik karena di tempat tinggal saya daya listriknya lemah. Cuman bisa colok nasi. Kalaupun saya basah colok motor listrik, saya lapar tapi saya keliling kota Jakarta. Saya hafal jalan tapi asam lambung saya naik. Iyo. Dan di final ini sumpah saya senang sekali. Terima kasih Bapak Polri, terima kasih lagi. Mohon maaf ya tadi saya bercanda Pak. Dan saya tuh di Jakarta baru rantau 1 tahun. Jujur saya takut begal. Orang Timur takut begal. Itu sama kayak bapak polisi takut pegang senjata. Karena sebelumnya saya tinggal di Bali selama 6 tahun. Di Bali itu damai, tidak ada begal. Bahkan selama saya 6 tahun di sana, orang sana yang pikir saya begal. Karena menurut saya masyarakat di Jakarta ini tidak takut begal. Di Pulau Jawa ini, beda dengan masyarakat Timur. Mereka tuh takut polisi. Di daerah Timur tuh takut polisi, khususnya polisi Timur. Orang Timur tanpa jadi polisi saja kita lihat sudah takut. Ini polisi Timur. Makanya tingkat kejahatan di sana tuh sedikit.
Jadi kalau ada bermasalah pasti langsung serahkan diri di polisi. Kalau tidak serahkan diri di polisi, polisinya ketemu mau tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kiri kuburan, tangan kanan ketemu tangan kiri. Makanya saya punya saran ke Bapak polisi, memperbanyak polisi dari timur. Anak-anak timur kalau tes polisi, loloskan saja. Karena kalau mereka tidak lolos, mereka akan berpotensi jadi OPM. Karena syarat jadi OPM itu lebih gampang. Cukup jadi orang timur saja. Memangnya kalian pernah lihat OPM dari Jawa? OPM dari Jawa bukannya organisasi di Papua, tapi organisasi pemuda Madiun. Dan spesial di ulang tahun HUT Bayangkara yang ke-78 saya punya hadiah buat Bapak polisi di sini. Ya, mari teman. Ya. Cepat. Ini dia. Orang timur dong, tidak mungkin Amar Joni. Kalau tampang seperti ini Amar Joni, pasti banyak masyarakat yang bilang semangatnya Amar Joni. Tapi kalau tampang timur seperti ini, pasti banyak masyarakat yang memang kelakuan sama muka sama saja. Saya kasih tahu dia bukan kriminal, dia cuma OPM. Kapan lagi nih satu anak timur membantu polisi menangkap OPM? Tapi saya yakin berita ini pasti viral, akan menutupi kasus Vina, kasus 217T, dan kasus Marcel untuk Tangsel. Tapi kalau viral, kalau tidak viral, saya akan lepaskan di sini. Pasti emang ini tidak aman teman-teman. Tapi jujur, jangan kalian pikir dia ini organisasi di Papua. Dia cuma organisasi pemuda Madiun. Coba omong. Sugendalu dulur-dulurku. Nung sewu Pak Kapolri. Asmo kulo Mas Ken. Kulo iki wong Jawa. Sing ora dadi kasal polisi, saiki dadi OPM. Organisasi Pemuda Madiun J. Ini efeknya, sebenarnya dia mau jadi polisi karena tidak lolos, dia menjadi orang Jawa. Tapi dari dia yang bisa bahasa Jawa ini, orang timur bisa bahasa Jawa ini, kita bisa buktikan bahwa kita orang timur sangat menghargai Indonesia. Jadi stop rasis terhadap kami teman-teman. Dia ini bukan kriminal, dia cuman narkoba saja. Sebenarnya saya ceput, saya Jerry, terima kasih. Wow, Jerry! Jakarta Utara, mana pendukungnya? Wow, wow, Jerry. Becek banget Jerry ya. Iya, aman Sini. Jerry, Sini, aman, Kakak. aman. Untuk bapak-bapak Jerry tolong jangan pulang dulu ya. Kenapa? Bisa tolong dicek urin dulu sini. Sama ya. Kenapa dari ini dua orang saya mulu yang dibahas ini ya. Terima kasih ya Jerry ya. Kita langsung kepada Dewan Juri mungkin dari Gianluigi yang dari timur juga. Iya, dari timur dan jaketnya juga sama ya. Sama. Iya. Iya. Emang kostum orang timur cuma ini doang. Jer, lucu banget. Aneh sih lu kalau nggak juara malam hari ini. Wow! Marcel, apakah ini sinyal-sinyal? Iya. Wow, ini baru dua loh. Kan ada juara favorit. Oh iya benar. Iya, belum tentu juara juga. Oh, iya. Yang penting dapat motor listrik. Oh iya. Jadi benar. ngecasnya pakai belut katanya nanti. Siapa lagi? Jerry. Ozar Rangkuti? Sel, ini jadi, oh iya, enggak takutnya bengong gini. Enggak. Aman. Jadi gue tepak gitu. Kamu gitu. Masa orang timur kena gendam? Nggak mungkin. Silakan. Jerry ya. Sugeng Dalu sebelumnya untuk Jerry. Sugeng Dalu. Dan memang ternyata sel Jerry ini emang bener OPM dia. Kenapa? Orang punchline menumpuk gitu maksudnya. Wow. Bagus. Keren Jerry, gue gak ada komentar, gue menikmati sekali, gokil penampilannya. Ya. Mungkin Pak Endro ada arti dari OPM selain itu? Udah lama kan di Jakarta? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi su tahu bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Jakarta toh? Susah.
Susah. Kalau ini pasti lu tahu, kompor gas. Wow! Oh my God, Marcel. Kalau Pak De Indro udah ngomong kompor gas, Iya. itu artinya perfect. Oh my God. Kompor gas pertama kasih ke hari ini. Luar biasa. Wah, apa perasaannya? Jerry, mantap. Mantap. Oke, terima kasih untuk Terima kasih, dukungannya. Jerry. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Jerry dari Wow, Jakarta Utara. wow. Sel, keren. Baru 2 udah pecah banget. Iya. Gokil. Ya ampun, dan ini adalah kompor gas pertama, Cika. Itu dia. Kompor gas pertama. Apakah Pak Dendro akan mengeluarkan kompor gas selanjutnya? Langsung aja kita panggil ya peserta yang ketiga. Ini dia. Fari Purnomo dari Cikarang. Bagus banget. Ya, terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolri, saya juara tahun lalu, Pak. Saya akan kritik bapak-bapak polisi yang ada di sini, tapi tenang, saya nggak akan kritik yang di depan karena saya bawa polisi sendiri, Pak. Langsung saja, ini ayah saya, Ibda Sarono. Ayo lo, Ibda depan jenderal lo. Ayo lo. Duduk dulu Pak, saya mau kasih tahu. Tadi izin Pak Kapolri, Bapak saya kan masuk polisi tahun 83. Bapak Kapolri kan tahun 91. Di belakang katanya Bapak Kapolri adik-adikannya Pak. Coba ngomong dong. Halo adik Aso. Gila. Berani. Adik asuh. Ibda ke jenderal. Saya bawa bapak saya ke sini untuk menunjukkan bahwa nggak semua polisi jahat, ada juga polisi yang jujur. Tepuk tangan untuk ayah saya. Karena ayah saya tes polisi itu sampai 7 kali Pak. 6 kali gagal dan alhamdulillah yang terakhir bayar Pak. Ini orang Jawa humanis banget. Dia kalau nilang sesama orang Jawa dilepasin. Bahkan ayah saya pernah nilang tukang salak. Tapi sama dia dilepasin katanya kasihan. Tukang salaknya sampai ngasih 50.000. Nih Pak 50.000 karena bapak saya polisi jujur ditolak. Nggak usah Pak. Salak aja 5 kilo. 5 kilo 100.000 Bapak katanya. Ditonjok Pak. Tapi katanya Bapak Kapolri ingin meningkatkan sinergitas TNI dan Polri. Tapi saya kecewa sekali di hari ini tidak ada TNI sama sekali Pak. Saya sedih. Tapi tenang, saya bawa hadiah untuk Bapak. Ini dia, Kopral Ovan. Ini Pak baru sinergi. Saya bawa polisi sendiri. Tentara sendiri. Tukeran baret dong, tukeran baret dong. Tukeran dong. Nah, ini baru sinergitas. Nggak usah satu acara, besok ke Polsek nyuci motor ya. Bapak besok nyuci tank ya Pak. Ada hadiah untuk Bapak Kapolri, ada kata-kata dari Kopral Ovan, boleh silakan berdiri. Selamat malam Bapak Kapolri dan Bapak Wakapolri. Polri ada kata-kata dari Kopral Ovan, boleh silakan berdiri. Selamat malam Bapak Kapolri dan Bapak Wakapolri.
Kapolri itu jabatannya tinggi loh. Dia tidak menggunakan jabatannya untuk memasukkan anaknya jadi polisi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kapolri. Respect saya Pak. Ini tandanya apa teman-teman? Ini tandanya panitia penerimaan Polri nggak kenal anaknya Pak Kapolri. Bahkan di Semarang aja Jawa Tengah ada tukang cilok, anaknya tukang cilok masuk Akpol 1 kali tes. Sementara anaknya jenderal 3 kali tes gagal. Ini juga menandakan apa teman-teman? Ini menandakan bahwa tukang ciloknya intel. Tapi nggak semua anak polisi itu susah masuk polisi. Contohnya yang bikin acara ini Bapak Brigjen Mukti Juharsa, anaknya lulus Akpol, keren. Ini tandanya apa teman-teman? Ini tandanya polisi narkoba banyak banget duitnya, woi. Kebanyakan makannya. Saya juga ingin kritik lagi Pak, gaji polisi itu kecil. Bapak saya ini mohon maaf, Kopral Lopan. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Ke bawah dong. Terpesona, aku terpesona. Terhibur kan Pak? TNI, polisi bisa nggak? Polisi bisa nggak? Coba dong diri. Terpesona, aku terpesona, memandang. Saya Fahri Purnomo dengan ini menciptakan sinergitas TNI Polri. Sekian, terima kasih, selamat malam. Tepuk tangan sekali lagi Fahri Purnomo Cikarang. Dan juga Kopral Lopan dan juga Bapak Ibda Sarono. Ini momen. Keren Pak, siap. Siap Pak. Jadi mohon izin Pak, berarti Pak Kapolri adik asuh berarti. Aduh, itu ngakak banget sih Sel. Pak, tapi Bapak perasaannya gimana? Deg-degan nggak? Ya. Bapak ngeliatin saya gitu banget Pak. Agak nelen ludah. Siapa tahu Fahri butuh mama baru kan. Ya Pak ya, mudah-mudahan anak Bapak jadi juara ya Pak ya. Amin. Amin. Kita dengar dulu komentar juri Pak. Bagaimana Bapak? Dewan Juri? Penampilan dari Fahri Purnomo? Fahri, ya. lo emang menunjukkan kualitas juara lo. Pantas lo kemarin juara. Wow, sinyal lagi nih. Dan materinya sangat berani ya sebetulnya ya. Itu topi belum masih mau diganti nih, mau begini aja. Udah apa biar sinergi Pak. Gak apa-apa ya. Itu aja sih, gua gak pengen lebih lama lagi karena atmosfer penontonnya lagi bagus, takut ntar malah drop. Silakan, ada yang mau nambahin? Oke, aman semuanya. Tepuk tangan untuk Fahri Purnomo, Ibda Sarono dan juga Kopral Lopan. Polisi udah naik, tentara udah naik, OPM udah naik ya. Kita akan panggil lagi. Langsung saja. Coba mana ini pendukungnya? Dari Ciledug. Tepuk tangan meriah Giful Basur. Coy, 5 juta coy, 5 juta ya? pertahankan, oke? Biar bisa bagus ya Kak ya. Yoi. Ini kemarin juara 1 ini. Juara 1? Iya. Apakah? Udah tahu aja nih. Emang yakin malam ini juara lagi? Ya. Kita lihat aja ya. Siapa tahu dia bisa mempertahankan piala bergilirnya. Ini dia tepuk tangan yang meriah untuk Zium dari Ciledug.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat HUT Stand Up Bayangkara yang ke-78, gokil. Kenalin, nama gue Jiung. Gue nih juara 1 Stand Up Kritik Polri season pertama, Pak. Gara-gara juara, gue pernah dikasih kerjaan stand up sama polisi waktu ulang tahun Polantas di Bundaran HI. Sumpah gue trauma. Bukan karena bayarannya kecil, itu udah pasti. Gua trauma karena stand up jam 7 pagi menghibur warga yang lagi jogging. Nggak kondusif. Ada emak-emak lagi jalan santai, ngelihat gua lagi stand up nyeletuk mulu. Di awal gua bilang, kenalin nama gua Jiung. Bodoh amat. Gua udah menikah dan punya anak, lah gue juga. Cuaca sekarang panas banget ya, emang. Ibu saya udah di rumah, ngapa diikutin sih? Orang lagi ngobrol sama istri masih disautin aja. Bodoh amat, ya elah. Dan gua tuh dapat duit 30 juta, jujur seneng banget. Kapan lagi warga sipil nilang polisi? Tapi di satu sisi gua tuh sedih. Karena pada saat itu mertua gua ketangkep gara-gara pakai narkoba. Encing gua nyaranin, mumpung dapat 30 juta mending tebus mertua lu. Emang bisa? Bisa berapa? 30 juta? Ya elah, masa duit dari polisi balik lagi aja ke polisi? Tapi kenyataannya polisi nggak bisa disuap, Pak. Makanya kalau ada yang bilang hukum bisa dibeli, itu nggak benar. Mertua gue tetap ngejalanin hukuman, istri gue sedih banget, guanya seneng banget. Lumayan 30 juta utuh, bisa buat beli onta, Pak. Dan mumpung di sini gue mau nanya sama Pak Polisi, kenapa sih Pak rakyat kecil kalau ditangkap palanya selalu dibotakin, tapi giliran koruptor nggak ada tuh yang dibotakin, Pak. Rakyat kecil palanya banyak ketombe apa gimana sih? Sebentar ya Pak, saya aus Pak. Aus kritikan. Iya, soalnya sempat rame Pak di TikTok, Pak. Konten kreator ditangkap karena penistaan agama. Palanya dibotakin, Pak. Kalau nggak salah nama konten kreatornya Galilos, tahu ya? Yang suka ngonten, apaan tuh? Apaan tuh? Ketangkep kan tuh? Tapi di saat bersamaan, lakinya Sandra Dewi ditangkap karena korupsi, palanya nggak dibotakin. Katanya presisinya transparansi berkeadilan. Tapi hal remeh kayak gini aja polisi nggak adil. Gimana sih Pak pada kerja? Bercanda ya Pak. Saya tadi cuman impersonate komandan doang Pak. Dan di sini ada nggak sih ibu-ibu yang kalau anaknya nggak mau makan selalu jadiin polisi senjata andalan Pak? Bini gue ke anak gue kayak gitu tuh. Makan dek, ntar kalau nggak makan mama panggilin polisi nih, biarin kamu ditangkap. Akhirnya anak gue nurut. Gue heran. Anak baru 4 tahun, kok takut banget sama polisi ya? Gua kan jadi curiga, jangan-jangan sebenarnya anak gua nih, Peggy alias Perong. Siapa tahu ya kan? Tapi gua penasaran, kalau warga sipil anaknya nggak mau makan, ditakut-takutin sama polisi. Nah kalau anak Pak Jenderal, izin Pak, kalau nggak mau makan ditakutinnya sama apa ya Pak? Mungkin gini ya, makan dek. Ntar kalau nggak makan, mama panggilin Pak Jokowi nih. Anaknya mah nggak takut, Pak Jenderalnya yang takut. Dan jujur gue nggak setuju sama cara bini gue kayak gini. Soalnya gue takut kalau anak gue beranjak dewasa, jadi takut beneran sama polisi. Gue bilangin ke bini gue, sayang, kamu kalau misalnya anak nggak mau makan, jangan takut-takutin sama polisi apa? Bodoh amat. Kamu ibu-ibu yang di CFD ya?
Nyebelin banget, Pak. Dan harapan gue buat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78 ini, semoga nggak ada lagi yang namanya polisi gadungan, Pak. Karena meresahkan. Meresahkan banget. Yang pertama, biasanya tuh menjalankan aksi pungli. Yang kedua, godain bidan. Dan yang tiga, biar bisa dipanggil dan, Pak. Dan gue mikir gitu, kenapa banyak banget polisi gadungan ya? Kenapa banyak banget? Karena polisi ini gampang banget ditiru, Pak. Cuma modal seragam sama bisa naik motor kopling. Makanya saran gue buat Pak Polisi, bikinlah Pak seragam yang susah buat ditiru. Misalnya bikin seragam yang terbuat dari baja, Pak. Saya yakin selain susah ditiru, itu juga nggak gampang buat ditembak sama temen sendiri. Tapi kayaknya tetap bisa ketembak lah ya. Dan polisi ini udah gue anggap sebagai pahlawan, teman-teman. Makanya gue kadang suka bertanya-tanya gitu. Dulu pahlawan Indonesia kalau kumpul suka pada bercanda juga gak sih ya? Kayak polisi ini suka bercanda, makanya bikin lomba stand up. Gue yakin sih bercanda buat nyairin suasana biar gak tegang. Misalnya Bung Hatta ngasih tebak-tebakan. Mumpung Belanda masih jauh nih. Gimana kalau kita tebak-tebakan? Boleh Bung, boleh. Siapa perempuan Indonesia paling nyebelin? W.R. Supratman jawab. Cut Nyadin, salah. R.A. Kartini, salah. Terus Pak Presiden Insinyur Soekarno angkat tangan. Ayo Pak, siapa perempuan Indonesia paling nyebelin? Anak gua, anak gua. Iya betul. Cucu lu juga ya, Ge. Mungkin segitu aja, terima kasih, nama gue Jiung. Wow, Jiung! Pendukungnya Jiung, mana suaranya? Mantap. Boleh di tengah. Gimana Jiung? Tampil Langsung lagi aja. di stand up comedy Kritik Polri. Senang banget Bang, senang banget. Yakin gak kira-kira bakal juara satu lagi? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah lah ya. Mudah-mudahan bisa menang lah Jiung ya. Amin, amin. Amin, amin. Kita pengen dengar komentar dari Dewan Juri. Jiung, karena dia juara dari season 1 jadi memang benar-benar sudah pasti terjamin ya. Walaupun tadi yang punchline baju baja agak takut-takut dikit ya Jiung ya. Memang udah sewajarnya sih Anda takut dengan joke seperti itu ya tadi. Iya. Padahal tapi Jiung adalah peserta pertama yang secara timing benar-benar perfect saat titik nol. Dia nggak over, dia nggak under. Jiung benar-benar pas banget waktunya habis. Dia closing, jadi tepuk tangan dulu untuk Jiung. Itu menunjukkan profesionalitas beliau. Ada yang mau menambahkan? Ya nambahin dikit aja, mungkin buat peserta yang lain melihat tadi Jerry dan dua peserta awal temponya sangat tinggi, itu yang harus diperhatikan sih tadi. Tadi Jiung banyak premis-premis yang agak panjang, ya sehingga membuat titik tawanya mungkin terlihat tidak sebanyak peserta sebelumnya, itu aja. Siap. Siap. Makasih Bang. Mantap sekali Jiung ya. Kurang nyindir Marcelnya, nggak ada kritik Marcelnya sih. Kurang. Polri. Iya. Tapi memang itu yang memang diharapkan. Bahwa memang Polri itu siap dikritik. Dan yang mengkritik Polri itu akan menjadi sahabat Polri. Bukan begitu? Jenderal, ya kan tepuk tangan untuk Polri dong teman-teman. Respect. Jangan Pade, ya kan Pade. Bagaimana Pade? Nggak kayaknya yang lain nggak takut, malah lo yang takut Sel. Karena Pak Indro juga Kenapa, Sal? mengalami juga. Oh, mengalami juga. Iya, tapi kan sekarang perubahan zaman udah beda kan Pak De. Oh, Ya kan? siap-siap di sniper loh. Pak Indro kemarin ngelawak dijemput ya kan. Tapi sekarang kan enggak. Ini membuktikan bahwa memang Polri transparan dan bisa menerima aspirasi rakyat teman-teman semuanya. Keren Respect. Marcel, keren. Mantap. Ini udah Jiung, keringet terima ini. kasih Jiung. Tepuk tangan sekali untuk Jiung. Jiung. Iya. Oke, ini dia. Kita cooling down sebentar. Seperti yang dijanjikan di awal, kita akan bagi-bagi door prize. Kita langsung akan membagikan 1 unit sepeda, 1 unit TV 42 inch dan juga 1 unit smartphone. Siapa yang mau? Ayo kita ke bawah. Pada mau. Kita aja. ke bawah Kak Cika. Oh, kita ke bawah. Oke, mohon Karena izin. yang mendapatkan hadiah ini bukan hanya peserta. Oh, baik. Tapi penonton juga bisa dapat. Tadi kan sudah registrasi ya. Iya. Kita coba cari ya. Set.
Pada nempel semua sih ya, kayak boba ya nempel ini. Kamu yang baca Kak, aku yang ambilin. Oke, yang pertama dengan nomor 365. 365. Kita akan panggil 3 kali. 365. 365. Angus. Coba dilihat nomor registrasinya. Sekali lagi 365. 1, 2, 3. Hangus. Ini Kak. Selanjutnya nomor 331. 331, coba dilihat nomor registrasinya. Ya, selamat Bapak mendapatkan 1 unit sepeda. Maju Pak. Dan selanjutnya untuk 1 unit TV 42 inch. Iya. Dicicil ya per 2 inch ya. Betul sekali. Dengan nomor 273. 273, nomor registrasi 273. Kalau bahasa Sundanya 273. 273. 273. 273. Hangus. 273. Angus. Hangus. Gue lihat dulu Angus. Iya bener. Langsung aja 089. 089. Coba dilihat nomor registrasinya teman-teman. 089. Untuk mendapatkan 1 unit TV 42 inch. Yuk, kalau udah langsung ke sini yuk. Saya malu diliatin ibu-ibu. 089. 089. Hangus. Nih. 1. Ini dibacanya dibalik apa gini ya? Tuh. Gini. Oh, 191. 191. 191. Ada? Ada. Wow. Selamat kamu mendapatkan 1 unit TV 42 inch. 191. Rating 91 nomor 1. 1 lagi Sel. Siap. 1 unit smartphone. 318. 318. 318. Oh, ada. Oke, selamat. Selamat. Dapat 1 unit smartphone. Oke, kita udah mendapatkan 3 pemenang nih, Sel. Kami harapkan untuk maju ke depan panggung. Karena nanti akan diserahkan oleh Irwasum Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Ahmad Dofri, MSI untuk menyerahkan hadiah. 1 unit sepeda, 1 unit TV 42 inch, dan 1 unit smartphone. Mari. Naik ke atas panggung Silakan Bapak. para pemenang untuk naik ke atas panggung. Siap. Wih, mimpi apa semalam nih? Nggak tahu katanya. Mimpi apa nih? Ya, sekali lagi kami turut mengundang Irwasum Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Ahmad Dofri, MSI, untuk menyerahkan hadiah. Mohon izin Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Sel, ini pulang bawa sepeda nggak mesti nebak 5 ikan ya? Iya. Oh iya. Nama-nama. Beda ya kalau nama-nama ikan beda ya. Mohon izin Bapak, bila berkenan untuk berfoto. Foto bersama. Yang pertama sikap sempurna. Silakan lihat ke kamera. 3, 2, 1. Yang kedua salam presisi. Iya. 3, 2, 1. Terima kasih untuk Irwasum Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Ahmad Dofri. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi tepuk tangan untuk pemenang door prize. Yeay. Dan kita akan langsung aja yuk. langsung Tadi aja. kan seru-seru ya. Seru 4 banget. orang udah bikin ngakak. Bener. Iya, Bapak Ibu seneng gak Bu? Lucu-lucu Yo, gak Bu Pak? iya. Lanjut kita ya. Kita masih lanjut ya. banyak yang lucu-lucu. Masih ada lagi nih. Masih keluarin. Supporter juga masih seru banget. Mana suara Libo? Oke. Ini pada ngincer berapa? Mau 5 juta mau? Iya dong. 5 juta mau 5 juta? Iya dong. 5 juta. Oke. Bagus, semangat terus. Langsung saja, ini dia peserta kelima. Tepuk tangan yang meriah untuk Alif dari Bayhaqi. Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ingin minta tepuk tangan yang meriah untuk Bayangkara ke-78. Nomor 8 Pak De. Oh 6. Perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya Alip dan sumpah demi Allah, saya benci polisi. Itu kata tetangga saya Pak, sumpah. Saya cuma nyampein doang Pak. Saya nggak benci sama bapak-bapak, saya cuma sebel. Soalnya gara-gara di Instagram konten saya bahas cimeng, bahas ganja. 2 minggu lalu rumah saya digerebek polisi. Mana tadi di backstage ketemu lagi, ya Allah. Awkward banget. Tapi Pak, dengan hadirnya saya di sini, itu membuktikan bahwa saya lolos dari penggerebekan itu. Berkat apa? Berkat bayar 20 juta. Ya Allah, habis tabungan saya Pak. Tapi satu hal yang perlu bapak-bapak tahu. Cimeng, ganja, yang saya pakai di konten saya, itu semua palsu Pak. Bohongan, fake. Kecuali yang hari ini saya bawa. Ini baru beneran Pak. Izin Pak Kapolri, izin. Sebenarnya ya Pak ya, ini Pak, kalau misalkan saya bakar di panggung kan saya nggak sopan. Secara di sini saya tamu, bener? Nggak enak dong. Harusnya yang bakar duluan kan tuan rumah. Izin Pak Kapolri. Bakarlah Pak. Ya Allah, takut. Kan bapak-bapak polisi udah sering bakar yang gede ya kan? 30 kilo, 80 kilo. Sekali-kali cobain lah Pak, ini pahe, paket hemat Pak. Sekalian hitung-hitung untuk ngerayain HUT Bayangkara Pak. Iya Pak. Tapi saya izin itu bercanda Pak, ini sebenarnya bohongan. Dan saya juga klarifikasi bahwa saya sebenarnya sudah berhenti memakai ganja. Kalau tidak percaya, saya akan membuktikan di sini, khusus hari ini di HUT Bayangkara ke-78, saya akan tes urin. Bisa dilihat Pak? Ya Pak, ini masih disegel ya Pak. Ini urin saya Pak. Izin Pak, izin. Ya, baru Pak, baru. Ya Pak, kita taruh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga benda ini tidak berfungsi. Terima kasih. Ya, sambil nunggu Pak, saya mau ceritain gimana ceritanya waktu itu rumah saya bisa digerebek. Jadi ceritanya waktu itu hari Kamis jam 2 sore, bini saya numis ketiban pare. Ya. Jadi ceritanya waktu itu di depan rumah saya Pak, ada 2 orang asing, mondar-mandir. Ngelihat gelagatnya, saya langsung tahu kalau mereka ini polisi. Kenapa? Karena salah satu dari mereka pakai baju Munchen. Cuma tulisan di punggungnya, Ibda Heru. Kata saya, intel baru nih. Maksudnya gini loh bapak-bapak intel. Kalau misalkan lagi dalam keadaan nyamar, pakai baju Heru aja. Pangkatnya jangan dipakai ganteng. Ngelihat itu saya langsung tegur mereka kan. Bapak-bapak dari kepolisian ya. Terus Ibda Heru nutupin baju. Enggak, saya bukan dari polisi, saya warga. Komandannya nyeletuk, anak buahnya. Dan kita udah ketahuan, udah ngaku aja. Ah ketahuan lagi. Akhirnya mereka mulailah masuk ke rumah saya Pak. Kita berempat di teras. Itu ada saya, bini saya, dan polisi 2. Saya inisiatif. Yang, bikinin kopi sana buat bapak-bapak polisi. Iya Yang. Pas bini saya mau ke dapur, polisinya langsung jegat Pak. Stop Mbak, jangan. Jangan kenapa ya Pak? Jangan diaduk kopi saya. Dan jangan lupa harus kapal api special mix.
Siap, built-in komandan. Dibikinin lah kopi. Mulailah mereka masuk Pak untuk menggeledah rumah saya. Polisi itu dimulai untuk membukain paket-paket online shop saya Pak. Paket saya dibukain. Pas polisinya bukain paket, saya langsung otomatis ngeluarin handphone untuk video. Pas saya video, polisinya marah Pak. Maksud kamu apa video-video? Lumayan Pak buat video unboxing. Nanti kalau misalkan barang ada yang rusak, bisa diklaim garansi. Dengar saya ngomong gitu, polisinya tambah marah Pak. Matiin nggak kamera? Matiin nggak? Kamu ini. Dah, nyalain lagi. Saya PD-nya kalau pakai kacamata Mas Alip. Akhirnya ketika mereka pusing Pak, nyari barang bukti nggak ketemu, mereka pulang dengan tangan kosong. Saya tanya, Pak, kenapa pulang? Saya nggak dites urin. Tenang aja Lip, kamu tes urin nanti aja di stand up komedi Polri pas final. Terjadilah hari ini Bapak-bapak. Sekarang inilah waktunya kita melihat apakah saya masih make atau enggak. Oke, bisa dilihat Bapak-bapak?